Tapi selamat dingunalate, salam sawujud karende Malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, om swastiastu. Pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, pada kali ini kita hadirkan teman untuk ngobrol. Pada kali ini adalah Pak Wayan Sutarwan. Ya, selamat berjumpa hari ini. Sehat-sehat Pak Wayan? Sehat. Mantap. Semangat. Harusnya seperti itu. Pada hari ini ada penjelasan yang cukup menarik dari yang lalu-lalu. Karena apa? Ini berbicara tentang ilmu komunikasi, ya. Ilmu komunikasi. Jadi kalau dalam hal viral komunikasi ini adalah kunci untuk kita bagaimana nyambung informasi dan lain sebagainya, terutama bisnis dan lain sebagainya, ini sangat penting. Makanya pada hari yang ceria ini beliau juga ceria nih Pak Wayan. Agak ganteng sedikit. Ganteng ya, karena pakai lawung sih. Iya, lawungnya seragam untuk FDDBW. Luar biasa. Pak Wayan, kita memiliki kampus yang bernuansa budaya, tetapi dari prodi-prodi tentunya keagamaan kita sudah memiliki banyak sekali ya. Salah satunya di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya memiliki kepanditaan, memiliki filsafat agama Hindu. Nah, satu lagi adalah prodi Ilkom, Komunikasi Hindu. Ya, ilmu komunikasi Hindu ini juga salah satu prodi yang tentunya perlu bagi kalian, anak-anakku atau tamatan SMA, SMK tahu. Nah, sekarang Pak Kaprodinya langsung, silahkan Pak Wayan menyampaikan selayang pandang tentang prodi Ilkom. Baik, terima kasih Pak Budi yang telah memandu acara ini. Saya awali dengan panganjali umat Om Swastiastu. Selamat mengulate, salam sujud kepada Melempang. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan keterkaitan tentang ilmu komunikasi Hindu. Ketika kita berbicara tentang ilmu komunikasi Hindu, ini adalah memiliki perjalanan yang cukup panjang. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum terbentuknya prodi ilmu komunikasi Hindu, ini adalah penerangan. Ketika kita berbicara penerangan, basicnya nanti ya, kedepannya adalah menjadi seorang penyuluh. Tapi pemikiran secara pribadi bahwa penerangan dan ilmu komunikasi Hindu inilah bisa saya katakan 11-12. Enggak, ya. 12-12. Enggak, 11-12 ya. Artinya ada kemiripan. Kenapa saya katakan ada lebihnya? Enggak, gini, kenapa saya katakan tidak 12-12? Karena dari penyebutan sudah berbeda dari situ. Tapi intinya isinya adalah sama. Ketika penerangan itu ya, pada tahun 2000-an ya, kalau nggak salah itu 2000 tanggal 19 bulan Agustus itu ada perubahan. Yaitu adalah ilmu komunikasi Hindu. Artinya penerangan ini ke ilmu komunikasi Hindu. Karena apa? Kita melihat kebutuhan masyarakat secara umum. Tentunya secara khusus adalah bagi kita umat Hindu. Artinya apa? Kita berbicara tentang prodi ilmu komunikasi Hindu, bahwa kita melihat setiap masyarakat sosial ataupun secara umum bahwa komunikasi ini adalah memiliki hal yang sangat penting. Karena pada intinya adalah kita sebagai makhluk sosial ini tidak terlepas daripada makhluk lainnya. Kita harus tetap komunikasi. Harus berkomunikasi. Ketika komunikasi kita putus, artinya hubungan itu sudah tidak akan berjalan. Tidak akan harmonis. Nah, dengan berkembangnya ilmu komunikasi hampir sudah 5 tahun berjalan, Asungkara. Ketika saya lihat ya, perkembangan mahasiswanya pun cukup meningkat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya koordinasi dengan teman-teman atau adik-adik, sekarang kan kita sebut mereka teman-teman karena mereka sudah lulus kan, beda dengan mahasiswa. Kita komunikasi dengan mereka yang di luar sana,
kebetulan ada yang sudah di perusahaan, ada yang masih honor. Bahkan ada salah satu angkatan pertama prodi Ilkom itu tahun 2000-an lulusnya, sekarang sudah menjadi P3K sebagai seorang tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Itu asungkarunya kita. Asungkaru. Dan harapan saya kepada lembaga adalah bagaimana lembaga ini mendukung dengan eksistensinya prodi ini supaya lebih meningkat dan lebih mahasiswa kita lebih banyak. Siap. Itu yang kedua. Yang ketiganya bahwa jangan kita berpikir ya, masyarakat secara umum jangan berpikir bahwa agama ilmu komunikasi Hindu itu khusus mengacu kepada kehindunya. Jangan seperti itu. Kalau kalau saya lihat dari segi kurikulum itu mengacu ke umumnya. Karena di sini kan ada mata kuliah yang pencirinya, kita tetap masukkan itu loh. Juga di fakultas ada mata kuliah penciri juga kita masukkan. Artinya acuannya adalah ke umum. Nah, yang keempatnya itu bahwa lulusan Ilkom ini tidak hanya sebagai penyuluh, dia tidak hanya sebagai kerja di perusahaan, dia pun menjadi seorang editor dalam hal edit foto, edit video, dan lain sebagainya. Tentunya ahli dalam komunikasi. Artinya pengolahan kata menjadi sebuah kalimat sehingga mudah dipahami dan enak didengar oleh si pendengar gitu. Nah, ketika kita lihat secara umum itu berbicara umumnya, tetapi kalau kita ke Hindu kan Hindu itu kan ada yang namanya Trikaya Parisuddha. Iya, betul. Artinya 3 perbuatan yang harus kita sucikan. Disitulah dia agar tidak komunikasi itu kebablasan, itulah yang membentengi dia maka masuk Hindunya. Berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik. Itulah secara singkat keterkaitan tentang prodi Ilkom yang ada di kontrolnya harus Trikaya Parisuddha. Bahkan lagi satu saya sampaikan, mungkin satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah. Nasional juga ini ciri khasnya tuh. Ya, ciri khasnya Kalimantan Tengah. Itu ada ilmu komunikasi Hindu. Itu. Mungkin itu Pak Budi. Luar biasa. Memang semangat. Keluar juga mangkunya karena beliau juga juru mangku ini yang menjadi kaprodi. Jadi unik untuk komunikasi. Mungkin kenapa Pak Kaprodi tentunya memasukkan lokal wisdom, terus kehinduan. Jangan berpikir kalau masuk prodi komunikasi Hindu itu harus orang Hindu ya. Berarti terbuka untuk umum. Nah, satu lagi, karena komunikasi ini adalah kunci secara sosial supaya kita tadi dikatakan mudah bergaul. Orang-orang yang menguasai komunikasi dengan ciri-ciri mesti mereka supel, orangnya supel kayak Pak Kaprodi ini ya. Pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, satu lagi bahwa tadi dikatakan untuk prodi-prodi sejenis untuk ilmu komunikasi banyak, tetapi kenapa pencirian salah satunya tentang Hindu adalah sebagai kontrol, karena kita lihat ya Pak Kaprodi kan sekarang media sosial sebagai wahana komunikasi justru mohon maaf tidak bermoral, kadang-kadang hoak dan lain sebagainya, yang intinya itu membuat resah, membuat ketidakbaikan daripada siklus sosial. Nah, disinilah ciri dari Hindu adalah belajar tentang Trikaya Parisuddha salah satunya. Tetapi jangan khawatir bahwa local wisdom di prodi ini juga dikenalkan. Karena kita menginginkan nanti anak-anak didik kita sebagai outcome dari prodi komunikasi ini betul-betul setelah lulus tadi disampaikan bahwa bisa ke perusahaan, malah mengajar. Bayangkan sebagai wirausaha. Karena ini adalah katakanlah 11-12 dari penerangan yang intinya adalah bisa berbicara, menyampaikan penyuluhan dengan baik, profesional, intelektual, jadi peneliti. Apalagi, jadi hal ini Pak Kaprodi tentunya dengan penjelasan sekilas sekarang pemirsa dimanapun berada paham. Nah sekarang
outcome dari Ilkom, tentunya dari beberapa tahun itu sudah ada yang menamatkan, dan bahkan kemarin kita untuk humas saja mencari 2 ya Pak Kaprodi. Nah disinilah kesulitan yang saya tanya itu, mereka sudah diikat di desanya, di daerahnya masing-masing. Iya, karena P3K itu benar. Pak. Jadi saya tawarkan anaknya masih mahasiswa yang alumni kan sekitar berapa ya, 20 sampai 30 ya. Ya kurang lebih itu. Jadi setelah dihubungi ada pembukaan penerimaan humas, ternyata betul yang disampaikan Pak Kaprodi, mereka terikat P3K justru mengajar. Nah, di sini berarti peluangnya masih sangat banyak ya Pak Kaprodi. Mungkin untuk kuota tidak dibatasi kan? Nah, ini luar biasa. Pak Kaprodi tentunya dari outcome, animo setelah paham seperti ini, apa ajakannya untuk siswa SMK, SMA yang lagi bingung untuk kemana saya? Baik, terima kasih. Saya sampaikan lagi kesempatan yang kedua kalinya. Saya sampaikan kepada adik-adik, baik lulusan SMA, SEMIA, sederajat, ya, kalau berkeinginan untuk kuliah, datang ke IAIN-TP Palangkaraya. Betul. Diarahkan kepada Prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Sudah banyak saya sampaikan tadi keterkaitan tentang program studi Ilmu Komunikasi. Nah, keterkaitan masalah dana, ya biaya, betul, sangat betul. ringan. Iya, sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau. Bahkan bervariasi. Bahkan seingat saya itu ada yang 600, 700, 900. Betul. Kecuali yang memang mendapatkan kit. Itu yang memang cukup lumayan lah. Itu kan ada bantuan. Bantuan. Nah, terlepas dari itu, ada juga yang namanya bantuan kuliah. Itu ada beasiswa tidak mampu, ada beasiswa berprestasi. Betul, berkah, kalteng berkah. Nah, ketika saya sarankan lagi, apa sih yang dicari gitu loh? Apalagi ya, apalagi peluang besar, peluang gitu. besar, iya. Fasilitas memadai. Betul. Pelatihan dalam hal broadcasting, pengolahan, pengeditan video, foto dan lain sebagainya diajarkan. Biasa. Ada pelatihannya. Iya, luar Itulah biasa. kelebihan kita di Ilkom. Dan itu yang mendukung untuk berwirausaha nanti ya, salah satunya. Harapan saya adalah teman-teman, adik-adik mahasiswa yang di luar sana, yang baru lulus maupun masih tidak sempat melanjutkan tahun yang kemarin, silahkan lanjut sekarang. Bisa, Ilkom betul. Siap menampung. Nah, luar sebanyak biasa. mungkin. Gitu. Luar biasa semangatnya Pak Kaprodi. Kita harus semangat Pak Budi. Ketika kita menginginkan prodi ini eksis, kita harus semangat. Kita harus berjuang. Luar biasa. Mungkin itu Pak Budi. Terima kasih. Oke. Kita bicara prodi komunikasi ya, dengan Kaprodi yang semangat. Tapi ngopi dulu supaya tambah terima kasih, Pak. energi semangatnya. Manis kayak Kaprodinya kopinya. Oh iya, hitam soalnya. Hitam manis. Baik Pak Kaprodi, obrolan kita panjang, berbicara tentang komunikasi mungkin tidak bisa hanya 15 menit karena panjang, tapi nanti jangan khawatir, kita akan setiap session itu bisa kita meruncing kepada kelebihan-kelebihan prodi menukik ya. Pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, kurang apa kata Kaprodi, bahwa di IAIN-TP Palangkaraya jangan dipandang sebelah mata, artinya di dalam hal mengabdi untuk mencerdaskan, tetapi satu, bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi haratinya ya, karena attitude. Kita berbackground agama dan budaya adalah salah satu mengasah supaya intelektual kita memiliki attitude, etika yang tentunya akan bersaing di masyarakat, memberikan contoh suri tauladan kepada generasi berikutnya. Terima kasih Pak Kaprodi atas obrolannya, dan seluruh pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, terima kasih. Maka obrolan kita akhiri Pak Kaprodi dengan menutup
Paramasanti. Om Santi 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 Om Sah.